Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Atas segala nikmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan dapat berkumpul dalam rangkaian kegiatan launching program beasiswa 1000 sarjana untuk generasi muda DKI Jakarta. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria MD. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Nahdiana MPD. Yang saya hormati Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Informatika Tunas Bangsa Jakarta, Komisaris Independen PT Jamprindo, Bapak Dr. M. Muflasrowi MM. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Informatika Tunas Bangsa Jakarta, Bapak Dr. Ilyas. Yang saya hormati Presiden Pemuda OKI, Bapak Syafi'i Effendi MM. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Gemuda, Ibu Oktasari Sabil Entor. Dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan yang hadir dalam rangkaian kegiatan launching program beasiswa 1000 sarjana untuk generasi muda DKI Jakarta, baik yang secara langsung hadir di dalam ruangan ini maupun yang hadir secara virtual yang ada seluruh wilayah DKI Jakarta dan wilayah Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mulai rangkaian kegiatan ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Bapak, Ibu, dan hadirin kami akan untuk berdiri. Suaranya nggak ada. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya Saat Budiman Direktur Akademi Teknik Informatika Tunas Bangsa Jakarta, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam rangkaian kegiatan launching program beasiswa 1000 sarjana untuk generasi muda DKI Jakarta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Informatika Tunas Bangsa Jakarta. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami sudah melakukan riset bahwa rata-rata pendidikan tinggi di Indonesia itu belum sampai angka 8 tahun se-Indonesia. Dan kami bayangkan hari ini angka untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi itu tidak lebih dari 20% setiap tahunnya. Jadi kalau mereka hari ini lulus SMA, yang kuliah itu tidak lebih dari 20% di berbagai perguruan tinggi baik negeri dan swasta. Kami sempat melakukan riset, gejala ini kenapa terjadi, rata-rata mereka karena persoalan biaya yang menjadi kendala utama. Sehingga kami menyimpulkan bahwa ada dua hal yang menjadi kendala di dalam anak-anak muda ini melanjutkan ke pendidikan tinggi. Pertama adalah faktor biaya, kedua adalah faktor motivasi dan kemauan. Nah, dua hal ini yang kemudian kami menggabungkan menjadi satu dalam launching 1000 sarjana pemuda DKI Jakarta. Ada anak-anak muda yang kami berikan beasiswa, tapi kalau kemauan dan keinginannya tidak mampu untuk mewujudkan pendidikan, tentu ini juga tidak terjadi. Maka hari ini kami mencoba dalam launching ini ingin memberikan mungkin biaya kuliah yang sangat terjangkau bagi generasi muda Jakarta. Karena kami yakin anak-anak muda ini masa untuk mengumpulkan uang 300.000 per bulan atau 400.000 per bulan untuk bisa menjadi sarjana, mereka tidak mampu. Itu yang kemudian menjadi semangat kami dengan harapan, tentu kami sebenarnya tidak ingin juga merepotkan pemerintah daerah. Kami ingin memberi solusi bahwa dengan kekuatan motivasi yang ada di teman-teman kampus ini, kemudian juga disupport secara motivasi oleh Pemda DKI, kami ingin menggugah anak-anak muda Jakarta ini, mungkin tidak semua, walaupun hanya berapa persen, mereka bisa menjadi sarjana dengan kemampuan dirinya sendiri. Dan itulah semangat motivasi pada malam hari ini. Pak Wagub, terima kasih banyak ruang ini. Kami akan terus campaign bagaimana mereka harus menjadi sarjana, karena gerakan ini mungkin setengah memaksa mereka untuk bisa berpendidikan tinggi. Mudah-mudahan program ini bisa kita wabahkan di seluruh pemuda Jakarta. Masih banyak beberapa pemuda Jakarta itu memiliki tingkat ekonomi juga yang di bawah. Jadi kami juga ingin mereka memiliki jiwa heroik untuk memperjuangkan masa depan mereka sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan Pemda DKI Jakarta, Pak Wakil Gubernur, Ibu Kepala Dinas, dan jajaran semua bisa diberikan terus keberkahan, kesehatan di dalam mengemban amanah yang sangat baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Ilyas Indra yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Informatika Tunas Bangsa Jakarta, Komisaris Independen PT Jamkrindo, Bapak Dr. M. Mukhlasrawi MM. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang saya
di Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria MBE. Senior saya juga, mungkin jarak ketemu. Yang kedua, Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI, Ibu Nahdiana MPD, kemudian Bapak Dr. Ilyas Indra, Yayasan Tunas Bangsa, kemudian Bang Ade Safi'i, kemudian De Okta dan Ade Saad. Saya memanggil Ade mungkin karena usianya di bawah saya gitu ya. Hari ini kita bersyukur kepada Allah di tempat yang cukup representatif ini di Balai Kota. Kita akan menyaksikan launching beasiswa untuk 1000 generasi muda DKI. Pak Wagub, ini adalah misi prophetik, Pak. Misi yang menurut saya sangat mulia, Pak. Karena hasil diskusi kami dengan beberapa teman, mari kita fokus di Jakarta. Karena ternyata Jakarta itu kompleksitasnya luar biasa ya. Jadi orang berpikir bahwa Jakarta itu adalah suatu tempat metropolitas di mana anak-anak mudanya itu udah maju. Dan memang demikian adanya. Tapi ada sisi di daerah-daerah tertentu yang secara akses itu juga belum memadai. Tadi kami diskusi dengan Ibu Dinas, barangkali Bu, mungkin juga ada beberapa generasi muda yang perlu kita berikan akses, dan beliau menyampaikan ada bisa dengan KJU ya Bu ya. Ya, jadi kadang-kadang beasiswa itu diberikan untuk sekolah-sekolah yang grade A gitu ya. Padahal sebetulnya bisa juga dengan grade yang lain Bu. Jadi ini adalah kesempatan yang baik dan saya berterima kasih kepada Pak Wagub. Ini kolaborasi yang luar biasa dan saya berharap Pak Wagub tetap sehat walafiat di tengah kesibukan COVID ini dan mudah-mudahan Jakarta segera keluar dari wabah COVID ini. Dan saya juga kebetulan dipercaya di BUMN, insya Allah akan berupaya mencari akses dana untuk bisa membantu di sini. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Atas nama Dewan Pembina, saya berterima kasih ke Pak Wagub ya. Di sela kesibukannya masih ada waktu untuk bisa menerima kami Pak dan meluncing. Dan Bu Kepala Dinas juga mudah-mudahan ini adalah amal jariah untuk Ibu dan Bapak. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nun wal qalami was yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. M. Mukhlas Rawi MM atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Presiden Pemuda OKI Indonesia, Bapak Syafi'i Effendi MM. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta, ini sama pendiri OIC di Indonesia, senior saya, Bapak Insinyur Haji Ariza Patria. Ini Ahmad Riza Patria, ini senior yang kami panuti selalu perjuangannya sejak dari pergerakan sampai sekarang menjadi wagub, dan mudah-mudahan besok bisa menjadi menteri atau presiden. Tepuk tangan untuk Pak Wagub dulu. Ini tokoh dan abang kita. Yang saya hormati juga Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Pak Dr. Ilyas Indra, ada Ibu dari Gemura, kemudian ini senior saya juga dari BUMN yang terus berjuang untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih. Saya mungkin di sini menyampaikan laporan kemarin. Saya dan Dr. Ilyas Indra berangkat ke Turki untuk melakukan beberapa kerjasama terkait pendidikan,
Pak Wagub. Jadi Turki dan beberapa negara-negara anggota OKI yang jumlahnya 57 negara sangat tertarik dengan Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Mudah-mudahan bulan Juni nanti kalau ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, Jakarta bisa menjadi ibu kota OIC Youth Capital yang diselenggarakan secara internasional di seluruh dunia dan bisa dipusatkan di DKI Jakarta. Kemudian dalam hal ini saya juga menyampaikan bahwasannya DKI Jakarta dan kampus serta OKI itu terus-menerus bekerja sama dan berkolaborasi untuk meningkatkan preparation atau persiapan yang anak-anak muda kita harus miliki. Ternyata riset yang kita lakukan antara persiapan di kampus dengan dunia kerja yang membutuhkan atau dunia usaha yang membutuhkan ternyata ada miss. Itulah kenapa lembaga pendidikan harus terus-menerus berinovasi dan meningkatkan diri gitu. Nah, saya melihat ada potensi besar di kampus ini karena ini kampus teknologi yang akan menjawab, insya Allah akan menjawab tantangan-tantangan dan permasalahan yang terjadi di era digital ini. Hari ini kita masuk ke era disruption di mana semuanya saling hantam, saling bunuh secara ekonomi. Butuh orang-orang yang kuat yang bisa berselancar di era yang perubahannya begitu cepat. Hari ini Intel dipisahkan oleh Apple karena Apple merasa Intel udah tidak inovasi lagi. Jadi begitu perubahan yang cepat, padahal ini prosesor terbaik ada di Intel, itu ditinggal, kemudian di-upgrade lagi, ditinggal di-upgrade lagi. Butuh kekuatan, butuh daya juang yang tinggi, dan saya yakin di tanah ini, tanah DKI Jakarta, anak-anak muda DKI Jakarta bisa kita buka ruang sebesar-besarnya untuk bisa bersaing di kaca internasional. Dan saya yakin dan percaya di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sekarang, DKI Jakarta bisa meningkatkan indeks kekuatan kepemudaan anak muda, pengetahuan pendidikannya. Dan kami dari OIC Indonesia, Pemuda OKI siap bekerja sama dan berkolaborasi untuk sama-sama memperjuangkan Indonesia dan DKI Jakarta khususnya di kancah internasional. Saya rasa demikian, mudah-mudahan launching kali ini memberikan berkah kepada kita semua di tengah pandemi COVID ini. Billahi bismillahil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Syafi'i Effendi MM, Presiden of OIC Youth Indonesia. Selanjutnya, sambutan Ketua Umum DPP Gemura, Ibu Okta Saifah MSI. Persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, apa karena COVID jadi tidak semangat? Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asmain. Pertama-tama saya ucapkan kepada Jat Maha Ghafur Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bersilaturahim, dan tak lupa salawat berserta salam limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat saya hormati Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sangat terkenal kesabarannya. Semoga kita ikut serta dalam mengikuti kesabaran beliau, yaitu Bapak Insinyur Haji Ahmad Rizal Patria. Yang sangat saya hormati Bapak Mukhlis Rohmi yang luar biasa tadi sambutannya Pak, semoga membuat kita benar-benar bergerak untuk bangsa dan negara khususnya DKI Jakarta. Yang sangat saya banggakan Bapak Dr. Ilyas Indra, senior saya yang banyak mendidik saya, hari ini bisa berdiri tegak. Yang sangat saya banggakan Adinda Saat Budiman Lubis selaku Direktur Akademi Informatika Tunas Bangsa Jakarta, dan yang sangat saya banggakan Adinda Safei Effendi yang luar biasa sambutannya, dan tak lupa Ibu Kadis yang soleha, insya Allah bisa mendidik anak-anak khususnya DKI dengan kelembutan, dengan hati nurani. Hadirin yang berbahagia, tak banyak kata yang saya ucapkan di forum yang penuh
eh, pendidikan yang penuh dengan gerakan-gerakan moral. Pendidikan kalau tidak diimbangi dengan attitude, maka sia-sia. Jadi ada filosofinya, ilmu posisinya akan lebih rendah bila tidak diimbangi dengan adab. Jadi adab itu terpenting, khususnya di Republik Indonesia yang kita cintai. Dan saya yakin Gubernur DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta sangat beradab dan sangat berpendidikan. Mudah-mudahan dengan adanya launching ini bisa memberikan pemuda-pemuda terbaik untuk DKI dan umumnya untuk negara yang kita cintai ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga apa yang kita berikan hari ini bisa bermanfaat ke depan, dan tak lupa gunakan hati nuranimu sebelum melangkah dan bergerak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Oktasari Sabil SOS MSI atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya bimbingan dan arahan sekaligus melaunching program beasiswa 1000 sarjana untuk generasi muda DKI Jakarta oleh Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria, MBA. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Informatika Tunas Bangsa Jakarta, Bapak Dr. Ilyas Indra, Wakil Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Informatika Tunas Bangsa Jakarta, Komisaris Independen PT Jamkrindo, Bapak Dr. Muhammad Muklas Rowi MM. Kemudian yang kami hormati Direktur Akademik Teknik Informatika ATI Tunas Bangsa Bapak Saat Budiman Lubis MM, Wakil Direktur Akademik Teknik Tunas Bangsa Bapak Bunyamin SMMM. Kemudian yang kami hormati Presiden Pemuda Organisasi Kerjasama Islam OKI Indonesia Bapak Syafi'i Effendi MM. Yang kami hormati Ketua Umum DPP Gemura Gerakan Muda Nurani Rakyat Ibu Oktasari Sabil SOS MSI, staf dan peserta launching program beasiswa 1000 sarjana untuk generasi muda DKI Jakarta, serta mendampingi saya Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Ibu Nahdia MPD, dan Bapak hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amal ba'du. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita dapat mengikuti rangkaian kegiatan launching program beasiswa 1000 sarjana untuk generasi muda DKI Jakarta oleh Akademi Teknik Informatika Tunas Bangsa Indonesia. Berhasilan mempersiapkan sumber daya manusia menjadi kekuatan bagi kemajuan dan kesejahteraan satu bangsa. Untuk itu diperlukan pendidikan yang mampu menghasilkan putra-putri bangsa yang berkarakter, berakhlak, cerdas, terampil, berdaya juang, dan daya saing tinggi, serta dilandasi dengan semangat kebangsaan yang kuat. Indonesia bertekad untuk terus meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, antara lain melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia atau human investment jangka panjang yang sangat menentukan hari depan satu bangsa. Hanya dengan pendidikan berkualitas kita akan mampu mengangkat harkat martabat dan derajat bangsa. Pengalaman bangsa-bangsa lain di dunia membuktikan walaupun di antara bangsa-bangsa di negara mereka tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, mereka mampu mencapai tingkat kemajuan yang membanggakan. Karena keberhasilan melakukan investasi sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan. Sebagai bangsa yang kuat, kita harus membulatkan tekad, menyatukan kekuatan, dan menyatakan bahwa upaya memajukan pendidikan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sejalan dengan itu,
Dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memberikan perhatian yang lebih sungguh-sungguh dalam pembangunan di bidang pendidikan, antara lain melalui alokasi anggaran pendidikan pada APBD setiap tahunnya dan berbagai program. Termasuk tadi yang disampaikan Ibu Kadis, ada program KJMU, meningkatkan kualitas sumber daya bangsa dan menjadikan generasi muda sebagai generasi harapan umat, calon pemimpin masa depan bangsa tidak cukup hanya mengandalkan alokasi anggaran pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, tetapi perlu diiringi dengan upaya meningkatkan standar mutu pendidikan bertaraf internasional dan mewujudkan kemandirian. Karena itu, saya berharap di era kemajuan teknologi informasi, era industri 4.0 yang penuh dengan berbagai tantangan ini, Akademika Teknik Informatika Tunas Bangsa Jakarta terus dapat berkembang sehingga ke depan menjadi lembaga perguruan tinggi yang memenuhi standar internasional dengan orientasi kerja dan wirausaha. Dapat menghantarkan lulusannya sebagai generasi yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia, menjadi salah satu pelopor guna mewujudkan bangkitnya generasi emas Indonesia, mampu menjawab tantangan di era global, serta tampil sebagai calon pemimpin harapan bangsa di masa depan. Sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan, iptek, informasi dan komunikasi yang terus berkembang dinamis, semakin canggih, launching program beasiswa 1000 sarjana generasi muda Jakarta ini kiranya menjadi momentum bagi Akademi Teknik Informatika Tunas Bangsa Jakarta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa, berkontribusi terhadap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional, ikut mengatasi masalah nasional dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya, menjawab tantangan zaman, dan menjadi media strategis bagi kepentingan dunia pendidikan dan dunia kerja. Di tengah perpanjangan PSBB transisi di seluruh Jakarta, saya berharap kita semua konsisten melaksanakan dan mentaati protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan menjaga hidup sehat dan bersih, menghindari dari kerumunan dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang berbahagia, kunci keberhasilan membangun bangsa tidak ada lain adalah membangun sumber daya manusia. Sering kita sampaikan bahwa kuncinya tidak lain selain membangun SDM. SDM itu sering saya sampaikan, yang pertama membangun akhlakul karimah, kedua membangun karakter nasionalis kebangsaan, ketiga meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan bahasa. Juga yang tidak kalah penting adalah memastikan kita sehat jasmani dan rohani. Jadi memang kalau kita lihat orang-orang tua kita dulu, dengan susah payah dengan segala keterbatasan yang ada dalam pikiran orang tua kita, di lain memastikan anak-anaknya bisa sekolah. Jadi sangat berdosa kita kesempatan memiliki jabatan, kedudukan, dan lain-lain kalau tidak berjuang sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa generasi muda kita, anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang baik, yang berkualitas, yang bermutu, untuk memastikan mereka ke depan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu menjadi calon pemimpin-pemimpin bangsa ke depan. Jadi Bapak Ibu, kita sepakat bahwa mari kita bangun sumber daya manusia. Sebagai sebuah bangsa, kalau boleh jujur, kita termasuk bangsa yang terlambat memastikan pembangunan sumber daya manusia. Harusnya kita sudah jauh lebih maju dari bangsa-bangsa lain. Namun demikian, kita tidak perlu sesalkan, mari kita mulai ke depan membangun bangsa dengan membangun sumber daya manusia dengan cara meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Demikian Bapak Ibu, pada kesempatan baik ini saya ucapkan selamat atas launching program beasiswa 1000 sarjana generasi muda Jakarta, apresiasi yang tinggi untuk Akademi Teknik Informatika Tunas Bangsa Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan petunjuk dan ridhonya kepada kita semua. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan segala hormat, kami mohon kepada Bapak Wakil Gubernur untuk tetap hadir di depan. Penandatanganan sertifikat launching program beasiswa 1000 sarjana serta penyerahan cenderamata. Untuk itu kami undang Bapak Dr. M. Mukhlas Rawi MM dan Bapak Dr. Ilyas Indra untuk hadir ke depan.
Selanjutnya penyerahan cenderamata dari Akademi Teknik Informatika Tunas Bangsa Jakarta kepada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria, MBA. Selanjutnya penyerahan cenderamata kembali dari Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta kepada Akademi Teknik Informatika Tunas Bangsa Jakarta. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kami persilahkan kembali untuk duduk dan kami persilahkan juga kepada Bapak Ibu hadirin, foto bersama. Kami undang Bapak Syafi Effendi MM, Ibu Oktasari Sabil SOS MSI, dan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terima kasih. Begitulah rangkaian kegiatan launching program beasiswa 1000 sarjana untuk generasi muda DKI Jakarta. Semoga memberikan manfaat untuk para generasi muda DKI Jakarta. Demikian kita akhiri rangkaian kegiatan launching program beasiswa ini. Saya Saad Budiman Lubis undur diri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya semuanya.